Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, ketuhanan Taiksu lainnya berhenti menyerang saat ini. Sosok besarnya hampir sama dengan yang tadi, tapi juga mulai memudar. Semua orang di Taiksu telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera mulai memikirkan cara untuk menghentikannya. Tetapi sayangnya mereka bahkan tidak tahu siapa yang bergerak dan bagaimana melakukannya. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh sama sekali, dan tidak bisa dihentikan. Lusinan orang dari Taiksu mengepung semangat Taiksu yang berangsur-angsur memudar, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu, menggunakan segala macam cara. Tapi ketuhanan Taiksu kedua masih menghilang ke dalam ketiadaan setelah beberapa saat. Setelah kepala kedua Taiksu menghilang, orang-orang Taiksu ini tidak bisa duduk diam lagi, dan pandangan mereka beralih ke permaisuri. Kemampuan semacam ini hanya muncul setelah permaisuri muncul. Jika Zuchi memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya, pasti tidak akan terlalu memalukan. Hunting God Palace mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing dengan mereka. Masalahnya pasti ada pada dua orang yang muncul di belakang. Setelah dua roh Taiksu menghilang tanpa bisa dijelaskan, melihat roh Taiksu yang berhadapan dengan mereka di ujung saat ini, sepertinya semuanya telah terjawab. Semua orang di Taiksu mengunci mata mereka pada permaisuri. Mereka tidak berpikir bahwa Xiaoyan yang berada di sampingnya memiliki kemampuan seperti ini, tetapi merasa bahwa semuanya disebabkan oleh permaisuri. Karena mereka tidak mengenal Xiaoyan, mereka hanya berpikir itu aneh bagi Xiaoyan untuk mengenakan armor dewa palsu. Pada saat ini, Xinghui di punggung Saleh Taiksu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan sosoknya terbang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, di belakangnya ada lusinan Taiksu yang mengikuti mereka menjarah bersama, langsung ke arah di mana permaisuri dan Xiaoyan berada dengan kasar. Dua dari roh Taiksu berkepala 9 telah menghilang secara misterius, dan sekarang hanya tersisa 7. Dan roh Taiksu berkepala 7 masih menekan istana Dewa Perburuan. Namun nyatanya, hanya 6 dari mereka yang masih menekan istan Dewa Pemburu. Dan salah satunya harus menghadapi Taiksu Senzi di bawah kaki Xiaoyan. Jelas bahwa situasi pertempuran baru saja sepihak. Tetapi sekarang dengan hilangnya Taiksu di kedua ujungnya, situasinya menjadi rumit dan membingungkan. Dan Taiksu serta yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Xinghui memimpin untuk bergegas menuju permaisuri dan Xiaoyan. Dia tahu bahwa itu pasti kesalahan permaisuri dan Xiaoyan. Adapun di mana Taiksu Senzi masuk, dia hanya perlu menyingkirkan mereka dan itu akan menjadi jelas. Xinghui memimpin lusinan orang dan berubah menjadi pelangi di kehampaan dan berlari menuju Xiaoyan. Tetapi ketika mereka melayang ke udara, mereka tiba-tiba membeku. Saya melihat dua dewa Taiksu yang menghilang muncul di samping Xiaoyan. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan Xinghui. Dan tentu saja, itu juga termasuk sosok yang berdiri di belakang ketujuh dewa Taiksu itu. Melihat bahwa hanya ada satu Taiksu Senji di ujung, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 3. Dan 2 Taiksu Senji yang tiba-tiba muncul adalah 2 yang baru saja menghilang. Taiksu mencoba memanggil, tetapi kedua dewa Taiksu melakukan hal yang sama, dan mereka tidak menanggapi panggilan mereka. Kedua dewa Taiksu juga memberontak, dan semua orang tersentak. Mereka masih tidak tahu siapa yang berani melakukannya, dan mereka bahkan lebih bingung bagaimana mereka melakukannya. Adegan ini membuat semua orang di Taiksu menatap dengan mata terbelalak, sehingga mereka baru saja penuh percaya diri. Melihat sosok mereka yang kaku, mereka dapat menilai bahwa baju besi itu lusinan orang yang dipimpin oleh Xinghui juga tertegun dan terhenti di udara. Pada saat ini, dia juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tepat ketika Taiksu masih ragu-ragu dan tidak bergerak, ketuhanan Taiksu lainnya berhenti menyerang. Sengsi mulai menghilang lagi, dan ketuhanan Taiksu ketiga sepertinya menghilang. Adegan ini akhirnya membuat orang-orang Taiksu di punggung Taiksu tidak tahan lagi. Setelah mendengar perintah, semua orang bergegas dari punggung dewa Taiksu ini. Taiksu jelas tidak menggunakan kecerobohan kali ini. Operasi P yang datang untuk mendukung juga cukup kuat. Dengan puluhan ribu tentara mengenakan baju besi dewa palsu, formasi ini sudah menjadi yang terbesar sejak Taiksu datang ke alam Suanyin. Anda harus tahu bahwa dengan restu dari False God Armor, semuanya dapat menggunakan kekuatan keabadian. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keabadian pada level yang sama,
Setidaknya dewa pertempuran tidak bisa menandinginya. Puluhan ribu dari mereka dapat dianggap abadi untuk saat ini. Untungnya, meskipun Taiksu dapat menggunakan kekuatan keabadian, mereka memiliki kelemahan yang fatal. Justru karena kelemahan inilah mereka harus memiliki kekuatan yang lebih abadi sebagai pelengkap. Orang-orang Taiksu ini semua mengandalkan armor dewa palsu. Tetapi, sebenarnya mereka hanya melawan dewa. Orang itu sedikit lebih kuat dan telah mencapai dewa pejuang. Tetapi mereka hanya menggunakan kekuatan keabadian dengan cara yang paling brutal, tanpa keterampilan apapun, dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan keabadian itu sendiri. Setelah melawan mereka, saya menemukan bahwa meskipun kekuatan keabadian kuat, mereka tidak dapat menggunakannya untuk melakukan keterampilan bertarung. Bahkan keterampilan bertarung yang mereka lakukan relatif lebih rendah dalam level dan level, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Dia berkata, meskipun Xiaoyan masih memiliki aura God of War saat ini, dia memiliki perasaan yang luar biasa kuat dan agung. Saat berbicara, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, dan kepala ketiga dewa Taiksu juga termasuk dalam Lingsu. Xiaoyan menemukan bahwa setelah memasuki Lingsu, dia dapat menghapus wasiat asli dan dikendalikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Rupanya dewa-dewa Taiksu ini masih mencapai alam reruntuhan. Tetapi, mereka diubah secara paksa oleh Taiksu dan direduksi menjadi senjata pembunuh mereka. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga merilis ketuhanan Taiksu keempat yang telah dikumpulkan di Lingsu. Di pihak Xiaoyan, dia tiba-tiba memiliki 4 dewa Taiksu hanya dalam waktu singkat. Taiksu kehilangan 3 dewa Taiksu tanpa melakukan apa-apa, yang membuat yang terakhir semakin tidak dapat diterima. Melihat Xiaoyan dan Permaisuri berdiri di belakang dewa Taiksu, tidak peduli apakah itu Permaisuri atau Xiaoyan, singkatnya, mereka berdua. Xinghui memandangi keempat dewa Taiksu, dan mereka semua perlahan membuka mulut besar mereka. Energi mereka mulai mengembun di mulut mereka, dan arah serangan diarahkan ke 6 dewa Taiksu. Serangan dari 4 dewa Taiksu harus dihadapi, sehingga penindasan istana dewa perburuan akan jauh lebih kecil. Xiaoyan sudah mengambil langkah maju, melangkah menuju kehampaan. Dia mengenakan baju besi Void God, tapi musuh yang dia hadapi adalah pakaian yang persis sama dengannya. Hanya saja di belakang Xiaoyan membawa Eight Desolation Mysterious Ruler, yang setinggi manusia. Menghadapi puluhan ribu ahli Taiksu, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan penguasa raksasa di belakangnya. Api meletus dari tubuhnya, dan saat dia melangkah maju, lautan api menyapu tubuhnya. Menghadap Taiksu dan yang lainnya seperti dewa perang. Di wajah tenang itu, hanya mata itu yang bisa melihat Bilu. Pembunuh.